Ilmu tenang itu mahal sekali harganya. Aku pernah merasa sebenci itu dengan seseorang, tapi aku masih bisa ngebantuin dia pas dia susah. Bukan munafik atau bermuka dua, tapi ini adalah bagaimana kamu bisa mengatur hati dan pikiranmu. Malam bantu aku. Ya Allah, jangan biarkan aku mengurus semua urusanku sendiri, walaupun hanya satu kedipan mata. Minta sama Allah agar terus dibersamai. Segala sesuatu kalau Allah yang membersamai, semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan semua pasti akan terlihat berkahnya, karena selalu melibatkan Allah dalam apapun urusan-urusannya. Lo boleh babak belur dihantam derasnya badai, tapi sebisa mungkin lo gak boleh redup. Lo harus ciptain pelangi lo sendiri setelah badai yang udah lo lalui. Semua itu kalau kita pikul pasti berat. Makanya Allah perintahkan kita untuk diletakkan di atas sajadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah di setiap masalah yang datang dengan dua caranya. Satu, sabar. Dua, sholat. Karena semakin kita memikul sendirian, pasti semakin berat suatu beban. Tapi saat kita taruh di atas sajadah, maka Allah langsung yang akan menyelesaikan. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu, baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus, tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui, dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana? Kalau seseorang pernah berbuat salah, tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan salehah, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Apapun kondisi kita di hari ini dan seberat apapun beban hidup yang sedang kita jalani, tetap penguat kita hanyalah Allah.
Asalkan kita terus tersambung, terkoneksi sama Allah, Allah akan tetap menjadi penguat kita seberat apapun beban hidup yang sedang kita jalani. Percayalah bahwa apapun yang sudah terjadi itu karena Allah sudah desain sedemikian rupa apa yang terbaik untuk diri kita. Kalau Allah mempercepat, maka itu pasti yang terbaik. Dan kalaulah Allah memperlambat atau menunda, itu pasti juga yang terbaik. Karena semua yang Allah takdirkan untuk kita hamba-hambanya, itu pasti takdir terbaik untuk kita jalani.